Menteri Keuangan Indonesia, Syafruddin Prawira Negara, pernah membuat kebijakan paling ekstrim dalam sejarah keuangan Indonesia. Saat itu, tiba-tiba pemerintah bilang, semua uang yang kamu pegang harus digunting dua. Separuhnya buat kalian, separuhnya lagi di-store ke kas negara. Kalau seandainya peristiwa itu terjadi sekarang, semua uangmu harus digunting, gimana reaksimu? Kamu kepikiran pemerintah lagi ngaco, pemerintah lagi nggak waras. Kamu pikir ini nggak masuk akal? Ini bukan lelucon. Ini fakta sejarah di Indonesia. Seaneh dan seabsurdnya kebijakan pemerintah saat ini, gak ada yang lebih aneh dari gunting duit ini. Gimana hal ini bisa terjadi? Begini ceritanya. Perkenalkan, Syafruddin Prawira Negara, mantan Presiden Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Hatta II yang berani membuat kebijakan moneter paling ekstrim dalam sejarah. Ini beneran loh, pemerintah memaksa rakyatnya menggunting uang jadi dua. Nilainya terpotong setengah dan memberikan setengahnya kepada negara. Kita coba flashback ke tahun 1950. Waktu itu, Indonesia kayak bayi yang baru lahir, tapi langsung ngidap penyakit kronis. Baru aja lepas dari penjajahan dan bereuforia merayakan kemerdekaan. Tapi, di balik itu, ekonominya kacau balau. Gimana enggak? Ada 3 mata uang yang beredar. Uang DJB Belanda, uang merah Nica, dan uang ori Indonesia. Harga barang bisa melonjak naik gak karuan, hanya dalam hitungan jam. Negara defisit dan harus bayarin hutang perangnya Belanda, sementara kas negara kosong melompong. Nah, di tengah keadaan kayak gini tuh, ada satu orang yang harus cari solusi. Menteri Keuangan kita, Syafruddin. Beban tanggung jawab ada di pundak nih orang. Dia harus nyelamatin negara yang hampir bangkrut, sementara sumber daya nggak ada. Solusi untuk mengatasi kekacauan ini, Menteri Syafruddin memutuskan sanering untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Tapi dengan gaya paling ekstrim dan paling radikal dalam sejarah keuangan Indonesia. Gunting Syafruddin. Menggunting uang. Gini rangkaian peristiwa dramatisnya. Tanggal 10 Maret 1950. Tanpa ada hujan, tanpa ada badai, tanpa peringatan, jam 8 malam. Tiba-tiba diumumkanlah pengumuman resmi lewat radio oleh pemerintah. Semua uang kertas Belanda dan Nica, pecahan 5 gulden ke atas, harus digunting. Memang sengaja diumumkan pas malam hari. Ya, biar orang gak bisa bereaksi buat nyelamatin nilai uangnya. Gak sempat lagi dibeliin ke barang atau dibeliin ke emas. Karena kebijakan ini udah berlaku saat itu juga. Pola pengumuman mendadak. Ini kayak gak asing deh. Cuman kita gak bisa ngebayangin aja. Gimana perasaan rakyat kecil waktu itu? Mereka yang udah susah payah nyari duit, keringetan, hujan dan panas, nyimpen 20 gulden buat tabungan hidup bulan ini. Terus disuruh milih. Pilihan pertama, menggunting uang. Separuhnya bisa dipakai buat belanja. Separuhnya lagi, di-store jadi surat utang negara. Tapi baru bisa dicairin 30-40 tahun ke depan. Lama banget. Keburu tua atau malah mati duluan. Pilihan kedua, bisa aja nolak, tapi tuh duit ntar gak bakal laku lagi. Waduh, ini sih bukan pilihan. Ini udah kayak siksaan buat mereka. Mau pilih yang mana coba? Mau hilang separuh uangnya sekarang? Atau hilang semuanya ntar? Benar-benar kerasa kayak ujian.
Seberapa besar kepercayaan mereka sama negara yang masih bayi ini? Sementara itu, masyarakat pun terbelah. Sama kayak polarisasi zaman sekarang. Ada cebong, ada kampret, ada kadrun, ada anak abah, ada termul. Yang jelas ada pro dan kontra. Dari sisi kalangan atas dan terpelajar ngerasa kebijakan ini sebagai obat pahit yang harus ditelan dan penguatan nasionalisme untuk menghukum pemegang uang Nica dan Belanda. Di lain sisi, rakyat yang kontra melihatnya sebagai perampasan semena-mena karena ngilangin setengah nilai uang dalam semalam. Mereka ngerasa ini tuh kayak dirampok secara legal. Dinamika potongan Syafruddin ini nunjukin motong duit bukan hanya masalah ekonomi, tapi ujian terhadap persatuan dan kepercayaan nasional. Persatuan yang diperjuangkan dengan darah di masa penjajahan. Ini harus diuji dengan gunting di masa damai. Dan yang paling nyakitin, ini tuh bukan tabungan deposito, tapi pinjaman paksa. Sebagian uang yang digunting ditukar dengan obligasi negara. Sebuah janji yang harus diwariskan ke anak cucu. Negara yang baru seumur jagung meminta rakyatnya untuk percaya pada janji 40 tahun lalu. Seberapa besar keyakinan manusia untuk percaya kepada sebuah institusi yang masih baru belajar berdiri? Menariknya, dalam waktu singkat, secara teknis kebijakan ini berhasil. Ya, beneran berhasil. Uang yang beredar berkurang drastis. Inflasi turun. Ekonomi mulai membaik. Negara kita selamat dari kebangkrutan. Ternyata, obat pahit itu mujarab. Tapi, kayak dioperasi tanpa obat bius. Sakitnya gak bisa dilupain. Mungkin ketika itu rakyat menggunting duitnya dengan tangan gemetar. Separuh buat hidup hari ini, separuh buat masa depan yang gak pasti. Tapi ngelihat sisa tuh duit yang kegunting, yang kelihatan bukan lagi berapa nilai angkanya, tapi pengorbanan yang dipaksa. Gunting Syafruddin ninggalin warisan yang kompleks. Ini adalah kenangan pahit yang diperlukan bangsa kita. Kadang, untuk nyelamatin cita-cita bersama, kita harus memotong sebagian mimpi individu. Kemerdekaan dan pembangunan gak cuma dibayar dengan darah di medan perang, tapi juga dengan pengorbanan di meja dapur. Di tengah keadaan darurat, sebuah keputusan yang kontroversial kadang perlu. Tapi dalam keadaan normal, ini gak boleh terulang lagi. Dan yang paling mahal dari semuanya, kepercayaan rakyat. Ketika itu hilang, buat numbuhnya lagi tuh bisa makan waktu seumur hidup. Setajam-tajamnya gunting yang ada, gak bakal ada yang cukup tajam untuk memotong ingatan publik tentang sebuah pengorbanan yang terpaksa.